Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Riris Laban dengan NIM 120320006 dari program studi Teknik Fisika. Perkenalkan, nama saya Timotiar Nasaruan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rasya Mahfud, NIM 120320027. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ratamutia, NIM 120320008. Perkenalkan, nama saya Nanda Daha, NIM 120320013. Perkenalkan, nama saya Hana Syarifah Umami, NIM 120320014. Perkenalkan, nama saya Carlos Dua, NIM 120320038. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM 1203215. Perkenalkan, nama saya Linda Yudianto Putra dengan NIM 120320034. Perkenalkan, nama saya Petrus Ferdinand Sianturi, NIM 120320016. Perkenalkan, nama saya Gilang Setianwar, NIM 1203243. Nama saya Nadia Soni Utami dengan NIM 120320001 dari kelompok 4. Di sini, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai power amplifier. Tapi sebelumnya, kami akan menjelaskan apa itu teknik fisika, kemudian teknik fisika ITERA, kemudian visi misi teknik fisika ITERA, kemudian staf akademik teknik fisika ITERA, serta kelompok kaliannya masing-masing. Yang pertama, apa itu teknik fisika? Teknik fisika ialah ilmu yang mempelajari gejala-gejala fisika melalui penerapan aplikasi dalam berbagai ilmu dasar, ilmu terapan, dan pemanfaatan teknologi. Maka dari itu teknik fisika dipercaya untuk menyelesaikan berbagai masalah di bidang industri. Teknik Fisika ITERA itu merupakan program studi teknik fisika di Institut Teknologi Sumatera yang satu-satunya berada di Pulau Sumatera. Program studi ini berdiri sejak 18 Oktober 2017, akan tetapi mulai berjalan pada tahun 2018. Langsung saja, visinya yaitu menjadi program studi yang memberikan kontribusi unggul pada pendidikan tinggi untuk menghasilkan insan profesional yang bermartabat dan pakar di bidang teknik fisika bagi Sumatera, Indonesia, maupun dunia. Dan misinya yaitu mewujudkan pemberdayaan potensi yang ada di Sumatera, di wilayah Sumatera, Indonesia maupun dunia melalui pendidikan tinggi dengan bersungguh-sungguh. Misi yang pertama, mendidik lulusan yang profesional di bidang teknik fisika. Yang kedua, mengembangkan ilmu dan teknologi teknik fisika yang multidisiplin dan mutakhir. Yang ketiga, mengabdikan keahlian teknik fisika bagi kemaslahatan masyarakat umum. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai staf akademik yang ada di TF ITERA. Nah, yang pertama ada Bapak Dr. Engineering Lukmanul Hakim, SSI, MT, yang berkecimpung dalam material teknologi berkelanjutan. Lalu ada Bapak Amrina Mustaqim, SSI, MT, juga berkecimpung dalam material teknologi berkelanjutan. Lalu ada Bapak Alvara Harahap, SSI, MSI, juga berkecimpung dalam material teknologi berkelanjutan. Ada Bapak Andam Diatama Revino, STM, SC, DIC, berkecimpung dalam material teknologi berkelanjutan. Lalu ada Bapak Listra Yahezkiel Ginting, STM, Engineering, yang berkecimpung juga dalam material teknologi berkelanjutan. Lalu ada Ibu Vera Khairunisa, SSI, MT, berkecimpung dalam material teknologi berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada Bapak Ferizandi Kauzar Gani, STMT, berkecimpung dalam bidang lingkungan binaan cerdas dan berkelanjutan. Lalu ada Bapak Rifki Ihwanuddin, STMT,
berkecimpung dalam bidang lingkungan binaan cerdas dan berkelanjutan. Lalu ada Ibu Sefrani IG Siregar, ST, MT, berkecimpung dalam bidang lingkungan binaan cerdas dan berkelanjutan. Lalu ada Ibu Nike Dwi Grevika Drantatias, SSI, MT, berkecimpung dalam bidang lingkungan binaan cerdas dan berkelanjutan. Lalu ada Bapak Ahmad Suaif, SSI, MSI, juga berkecimpung dalam lingkungan binaan cerdas dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelompok keahlian, yaitu yang pertama Sustainable Technology Material dan yang kedua Sustainable Intelligent Built Environment. Dalam pembagian bidang keilmuan tersebut, berikut merupakan bagian-bagian masing tiap bidang keahlian. Yang pertama itu keilmuan instrumentasi dan kontrol. Instrumentasi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang pengaplikasian pengukuran, dan kontrol yang merupakan proses untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua yaitu keilmuan energi dan termal. Energi termal yang berkaitan dengan suhu atau panas. Kemudian yang ketiga itu keahlian fisika material. Kelompok bidang keahlian fisika material mempelajari bahan oksida dan semikonduktor berbasis silikon, logam, polimer, menyangkut sintesa, karakteristik, teori, dan pemodalan. Kemudian yang terakhir itu keilmuan fisika bangunan. Salah satu bidang penelitian dari teknik fisika yaitu fisika bangunan atau lazim juga disebut sebagai fisika pada lingkungan binaan. Fokus pada fisika bangunan ini yaitu aspek-aspek fisika dalam suatu lingkungan binaan, baik ruang maupun di luar ruangan. Kita bahas yaitu mengenai power amplifier. Nah, apa sih power amplifier itu? Power amplifier jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya penguat daya atau menguatkan daya. Jadi power amplifier ini merupakan komponen elektronika yang dipakai untuk menguatkan daya. Dalam bidang audio, amplifier akan menguatkan sinyal suara. Nah, secara garis besar, power amplifier adalah penguat akhir yang tidak disertai dengan tone control seperti volume, bass, dan juga treble. Power amplifier itu bertugas sebagai penguat akhir dari preamplifier menuju ke drive speaker. Ada juga struktur dari power amplifier. Yang pertama itu ada heatsink atau biasa disebut dengan casing. Nah, casing dari power amplifier ini tidak hanya digunakan sebagai pelindung saja, tetapi juga untuk menyerap dan membuang panas yang dihasilkan oleh transistor. Nah, biasanya bahan yang digunakan itu seperti aluminium cor atau kadang-kadang juga ada yang tembaga gitu. Yang kedua ada DC connector terminal section. Pada sebagian besar amplifier terdapat beberapa terminal untuk menyambung power input yaitu DC plus konstan langsung dari terminal plus. Ada juga ground or negatif yang biasanya disambungkan dengan casing mobil. Yang ketiga ada RCA atau high level terminal input. Fungsi dari RCA ini adalah sebagai penghantar sinyal audio dari head unit ke amplifier, biasanya melalui kabel interconnect atau RCA itu sendiri. Kualitas dari kabel ini sangat penting karena kabel yang baik dapat mengantarkan sinyal suara dengan baik. Sebaliknya, kabel yang kurang baik akan merusak suara juga. Yang keempat ada speaker output connector. Nah, terminal jenis ini adalah sebagai terminal keluarnya sinyal yang telah diperkuat. Biasanya terdiri dari terminal dengan tanda plus dan juga minus. Yang kelima ada crossover section. Dengan adanya crossover section, jadi amplifier dapat digunakan dengan beberapa konfigurasi untuk amplifier subwoofer, full range, dan mid bass.
Kemudian yang keenam ada gain section. Fungsi dari gain tersebut adalah mengatur agar sinyal yang masuk sesuai dengan input sensitivity dari power amplifier tersebut. Biasanya sensitivity dari power amplifier itu berkisar dari 2 sampai 5 volt. Yang terakhir ada fuse amplifier atau sekringnya. Biasanya sekringnya itu berupa AGU fuse atau bentuk sekring lain. Ampere sekring disesuaikan dengan daya max yang dapat dikeluarkan. Fungsi utama dari power amplifier adalah menghadirkan suara lebih keras, berisi, tapi tetap enak didengar. Umumnya, power amplifier adalah komponen atau rangkaian penguat sinyal dari head unit. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis power amplifier. Untuk jenis yang pertama, power amplifier jenis output transformer. Jenis ini menggunakan trafo untuk menghubungkan antar penguat akhir dengan pengeras suara. Range frekuensinya umumnya ada pada range audio menengah, karena itu bassnya kurang begitu bagus. Kelebihan amplifier ini adalah ketahanan terhadap short circuit penguat akhir, karena itu loudspeaker pun tidak mudah rusak. Untuk jenis yang kedua, yaitu output transformerless. Amplifier jenis ini adalah amplifier yang tidak memakai transformer untuk koplingnya dari rangkaian dengan loudspeaker. Ciri khas jenis amplifier ini ada pada jenis power supply-nya. Jenis amplifier ini menggunakan jenis tegangan non-simetris. Yang ketiga, power amplifier jenis output capacitorless. Jenis ini umumnya digunakan pada penguat daya dengan amplitudo besar. Karena itu jenis amplifier ini dipasangkan dengan power supply simetris. Amplifier ini juga diklaim lebih aman pada output yang dikeluarkan ke loudspeaker atau beban pengeras suara. Ciri khas amplifier ini adalah salah satu ujung beban atau output terhubung dengan CT transformator. Karena itu suara yang dihasilkan bisa lebih bass dan besar dibandingkan dengan jenis amplifier lainnya. Oke, untuk jenis amplifier yang terakhir yaitu bridge transformerless. Amplifier jenis ini adalah gabungan antara dua amplifier dengan sebuah sistem bernama bridge. Dengan begitu, sinyal amplitudo yang didapat bisa mencapai 2 kali lipat dibandingkan hanya menggunakan satu amplifier. Kekurangan jenis ini adalah masing-masing IC memiliki panas berlebih. Karena itu harus dipasang heatsink agar tidak hangus atau terbakar. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai klasifikasi power amplifier berdasarkan kelasnya. Yang pertama yakni power amplifier pada tipe kelas A, merupakan tipe yang paling sederhana, di mana kelas ini termasuk penguatan yang baik karena tingkat distorsi sinyal yang rendah akan menghasilkan gelombang sinus murni. Juga merupakan kelas amplifier yang memiliki kualitas audio yang paling bagus dari semua driver power amplifier yang ada. Selanjutnya ada power amplifier kelas B yang merupakan efisiensi yang jauh lebih tinggi daripada kelas A. Namun peningkatan efisiensi yang harus dibayar dengan menurunnya linearitas oleh sistem switching. Yang ketiga ada namanya power amplifier kelas AB, merupakan solusi dari kelas A dan B yang menciptakan efisiensi dan linearitas terbaik, yakni mencapai 50-60%. Namun kelemahannya adalah tergantung dari berapa besarnya power supply dan jenis transistor yang akan kita gunakan. Yang selanjutnya adalah power amplifier kelas C. Karena distorsi yang cukup berat, maka penguatan kelas C biasanya terbatas, yakni digunakan pada osilator gelombang sinus frekuensi tinggi dan beberapa jenis penguatan frekuensi radio. Yang terakhir, yakni power amplifier tipe kelas D adalah jenis penguat non-linear yang menggunakan sistem PWM atau pulse width modulator, di mana kelas ini mengeluarkan daya yang besar namun dapat menghemat listrik. Nah, selanjutnya ada cara kerja amplifier. Sebenarnya bagaimana sih amplifier itu bekerja? Nah, amplifier bekerja berdasarkan tahapan-tahapan. Yang pertama ada tahapan penguatan tegangan,
Yang kedua ada tahap driver, dan yang selanjutnya ada tahap output. Nah, tahap penguatan tegangan yaitu pada tahap pertama ini sinyal pada input daya dari sumber kemudian diberikan ke amplifier elektronik. Sinyal ini memiliki kisaran milivolt dan berperan untuk menggerakkan tahap berikutnya. Penguatan tegangan esensial dapat dicapai dengan memanfaatkan 2 atau lebih amplifier kelas A yang masih ditambang dengan RC. Selanjutnya ada tahap driver. Tahap kedua ini berperan untuk menampilkan amplifikasi tegangan dan tahap output keluaran daya. Tahap penguatan tegangan saja belum cukup untuk bisa mendorong pada tahap output daya. Karena memiliki impedansi input daya yang rendah, tahap kedua ini yang berperan sebagai tahap yang menghasilkan keuntungan dari arus dan juga menghasilkan keuntungan dari daya yang juga cukup. Dan yang terakhir yaitu tahap output. Tahap output ini merupakan tahap akhir dari cara kerja amplifier. Di tahap ini terdapat 2 garis besar yaitu pengaturan push and pull dan transistor tunggal. Pengaturan push and pull lebih banyak digunakan karena dianggap lebih efisien. Selain itu, kelebihannya ada pada pembatalan arus DC dan pembatalan harmoni. Untuk tahapan ketiga, yakni tahapan output. Tahapan output ini merupakan tahapan akhir dari kerja amplifier. Di tahapan ini terdapat 2 garis besar, yaitu pengaturan push and pull dan transistor tunggal. Pengaturan push and pull lebih banyak digunakan karena dianggap lebih efisien. Selain itu, kelebihannya dapat membatalkan arus DC dan dapat pembatalan harmonik. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.